Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di pembelajaran PJJ Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang impuls dan momentum seperti itu. Seperti di layar kita lihat ada dua mobil yang tabrakan ya. Nah, penyebabnya kira-kira apa yang terjadi ketika kedua kendaraan tersebut bertabrakan? Nah, ini akan coba kita tinjau dari ilmu fisika. Fatal atau tidaknya suatu tabrakan antara kedua kendaraan ditentukan oleh momentum kendaraan tersebut. Untuk lebih memahami mengenai ini, mari kita pelajari materi tentang impuls dan momentum seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang pertama adalah apa itu impuls? Ini menjadi konsep dasar kita supaya memahami materi-materi selanjutnya. Impuls adalah ya dapat diartikan sebagai peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, maksud yang sangat singkat ini seperti apa? Kita akan coba lihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu contoh yang pertama adalah sarung tinju. Sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Nah, ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Sehingga makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit akan berkurang. Jadi kalau kita tidak menggunakan sarung tinju ketika petinju itu tanding di atas ring, itu sangat berbahaya untuk lawannya seperti itu. Makanya sarung tinju ini sebagai upaya ya untuk memperlama bekerja gaya impulsif seperti itu. Yang kedua adalah helm dan matras. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya helm itu ya merupakan standar kalau kita menggunakan kendaraan bermotor roda dua seperti itu ya. Kenapa juga helm itu penting? Karena di dalam helm maupun matras itu terdapat gabus atau busa yang bahannya lunak dan lembut. Bahannya yang lapisan lunak tersebut ya bertujuan untuk memperlama waktu kontak. Seandainya ini ya ketika kita kecelakaan jatuh kepala kita atau kepala Anda itu terbentur ke aspal. Nah, helm itu memiliki lapisan lunak itu yang memperlama gaya impulsif tersebut. Demikian juga apabila kita bertanding di matras gitu ya. Nah, tubuh kita tidak terasa sakit ketika kita terbanting di matras. Ini juga lapisan lunak yang terdapat di matras tersebut memperlama gaya impulsifnya ya sehingga bukan tidak merasa sakit ya berkurang rasa sakitnya seperti itu. Yang ketiga yaitu palu atau pemukul ya. Ini merupakan contoh juga ya, contoh dari gaya impulsif ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa palu tidak terbuat dari kayu saja, tetapi terbuat dari besi? Nah, ini pertanyaan awalnya. Tentu ya, tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat. Kalau kita menggunakan kayu, memukul apa tuh sebagai pemukul untuk memasukkan paku, tentu ini lebih lama karena dia tidak singkat kontaknya, malah bisa masuk paku tersebut dalam kayunya seperti itu. Sehingga gaya impulsnya dihasilkan lebih besar. Gaya impuls ini harus besar supaya pakunya ini tertanamnya lebih dalam ke dalam gitu. Baik. Jadi sebenarnya konsep impuls ini anak-anak ya kalau kita berbicara konsep impuls ini yaitu merupakan hasil kali gaya yang bekerja dengan selang waktu tertentu ya. Nah, formulasinya yaitu I sama dengan F kali delta T. Di mana F ini yang merupakan massa dikali percepatan ya. Bisa juga ya A-nya kita persingkat lagi menjadi delta V per T gitu ya. Tapi yang lebih umum ya impulsif ini yaitu adalah I sama dengan F kali delta T ya. Atau bisa juga dibuat nanti itu F sama dengan gitu ya I per delta T. Kalau ini gaya impulsifnya. Jadi kalau selang waktunya ini kecil ya, selang waktunya ini kecil atau singkat ya. Kalau selang waktunya kecil atau singkat, maka gaya impulsifnya itu besar anak ya. Jadi kalau kita jatuh kecelakaan tidak menggunakan helm, maka sangat berbahaya. Maka aspal terhadap kepala kita itu langsung singkat berbahaya. Tapi ketika pakai helm, lapisan lunaknya itu memperlama ya, memperlama eh,
gaya kontak yang terjadi antara aspal dan kepala kita sehingga gaya impulsifnya kecil seperti itu ya. Nah, demikian juga kita tadi mau ini ya mau maku benda tertentu ya, memaku paku ke dinding ya, menancapkan paku di dinding. Kalau kita menggunakan palu tentu kita harus singkat supaya gayanya lebih besar gitu ya. Baik, itu impuls ya dengan formulasi I sama F kali delta T. Yang kedua yaitu apa itu momentum. Dalam fisika, momentum diartikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Nah, maksudnya gimana nih? Ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Bapak contohkan ya, ada dua ya. Yang pertama dulu, ada dua orang. Dua orang ini memiliki massa yang berbeda. Orang pertama memiliki massa 80 kilo, orang kedua 40 kilo. Mereka berlari dengan kecepatan yang sama. Dari kedua orang tersebut, mana yang sukar untuk berhenti? Kira-kira yang mana? Tentu ya jawabannya dengan jelas kita jawab yang pertama lebih sukar. Kenapa lebih sukar? Karena massanya lebih besar daripada massa yang kedua. Sehingga kesimpulannya massa itu mempengaruhi momentum. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada dua orang. Massanya sama. Kita anggap massanya sama. Nah kecepatannya berbeda. Orang pertama kecepatannya 5 meter per sekon dia berlari. Orang kedua kecepatannya 3 meter per sekon. Dari kedua orang tersebut, kira-kira mana yang sukar untuk berhenti? Orang pertama atau orang kedua? Lagi-lagi dengan tepat kita menjawab, yaitu orang yang pertama. Lebih sukar berhenti. Kenapa lebih sukar berhenti? Karena kecepatan orang pertama lebih cepat daripada kecepatan orang kedua. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya, ya, kecepatan itu mempengaruhi momentum. Nah, tadi massa mempengaruhi momentum, sekarang kecepatan mempengaruhi momentum. Ya. Nah ini juga lagi contohnya ada sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu kemudian menabrak suatu pohon. Semakin cepat mobil itu bergerak maka kerusakannya semakin besar. Masuk akal ya. Atau semakin besar massa mobil tersebut semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan. Maka mobil dikatakan memiliki momentum yang besar jika ya memiliki massa yang besar dan juga kecepatan yang besar gitu ya. Sehingga dari contoh-contoh di atas tersebut ya dapat kita simpulkan bahwasanya momentum ya itu merupakan perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi antara partikel-partikel dan hasil kali massa dan kecepatan. Ya. Jadi P sama dengan M kali V ya. P itu momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Massanya itu simbolnya M, satunya kilogram, V itu kecepatan, satuannya meter per sekon, gitu ya. Baik. Selanjutnya, hubungan impuls dan momentum. Jadi tadi ada namanya impuls ya, I sama dengan F kali delta T, kemudian ada namanya momentum, P sama dengan M kali delta V. Ingat ya. Nah, sekarang kita gabungkan keduanya, hubungan impuls dan momentum. Ini mempunyai keterkaitan yang sangat baik gitu ya. Nah, kita tahu tadi impuls sama dengan momentum I sama delta P. I sama dengan P akhir kurang P awal. Kemudian I sama dengan itu kan F delta T. F delta T sama dengan MV2 kurang MV1. Sehingga dapat kita simpulkan formulasinya menjadi F delta T sama dengan M V2 kurang V1. Ini ya, V2 kurang V1. Atau kita bisa buat delta V gitu ya. Delta V. Nah, yang perlu kalian ingat di sini anak-anak, V1 dan V2 merupakan besaran vektor. Ingat ya, besaran vektor. Kalau V1-nya bergerak ke kanan, maka nilainya positif. Jika V2-nya bergerak ke kiri, maka V2-nya negatif. Dan ini, simbol negatif dan positif ini, silakan kalian substitusikan ke dalam formulasi. Jadi dia ikut berperan dalam proses penjumlahan atau analisis kuantitatif dalam formulasi tersebut, gitu ya. Baik. Selanjutnya kita masuk hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum ya adalah
yang bisa ditanyakan ya, merupakan tumbukan atau jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Atau delta P sebelum sama dengan delta P sesudah tumbukan gitu ya. Nah, delta P itu merupakan P1 plus P2. Nah, yang sesudah tumbukan pakai aksen anak-anak. Jadi P1 aksen tambah P2 aksen. Kan P tadi rumusnya sudah tahu kita semua, yaitu M kali V gitu ya. Nah, hanya saja begini. Sebelum misalnya dua benda. Yang pertama V1-nya mengarah ke kanan, kita sebut berarti positif nih. V2 mengarah ke kiri, berarti negatif nilai V-nya nanti ya. Nah, ini memiliki massa M1, memiliki massa M2. Ini pada saat tumbukan. Setelah tumbukan, yang V1-nya bergerak ke kiri, V2-nya bergerak ke kanan. Tetapi beralih simbolnya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Anak, formulasinya ingat baik-baik ya, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Lagi-lagi tolong perhatikan baik-baik, tandanya dituliskan di dalam formulasi. Jadi misalnya V1-nya bergerak ke kanan positif, berarti ini positif nanti nilainya. Ya, V2-nya ke kiri min, berarti nanti V2-nya min. Min berapa di soal. Dan ini harus diganti nanti plusnya karena ini min ya, seperti itu. Demikian juga setelah tumbukan nanti. Nah, kalau setelah tumbukan lihat hasilnya. Kalau hasilnya positif berarti bergerak ke kanan. Kalau dia bergerak hasil negatif berarti bergerak ke kiri untuk hasil V aksennya gitu ya. Contoh soal ya, contoh soal yang pertama kita buat ya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah bola karet masanya 75 gram. Dilemparkan horizontal hingga membentuk dinding seperti di gambar samping gitu ya. Yang ditanyakan yaitu apabila dipatukan dengan laju yang sama, besarnya impuls bola yang terjadi. Nah, ini soal ini yaitu formulasinya hubungan antara impuls dan momentum anak-anak. Ya, karena ditanyakan impuls, impulsnya nggak usah dibongkar. Tapi kalau ditanyakan gaya, impulsnya dibongkar jadi F kali delta T seperti itu. Nah, sama dengan dibuat M kali V2 ya dikurang V1. Nah, ini V1-nya nih. V1-nya ke kanan, berarti positif V1-nya. Nah, V2-nya ini kan bergerak ke kiri, berarti nanti negatif V2-nya. Ya. Nah, makanya jawabannya kan I MV2 kurang V1. M-nya kita ubah ke kilogram dulu 75 gram. Diubah ke kilogram dapatnya 0,075 kilogram. Dikali V2-nya, ingat karena V2 tadi negatif, maka dibuat min 20 karena kan lajunya sama-sama 20. Tetap min, nah ini plus 20 sebenarnya karena kan bergerak kanan tuh. Tapi nggak usah dituliskan plusnya gitu ya. Min 20 kurang min 20 jadi min 40. Kita kalikan sehingga jawabannya min 3 Newton sekon. Atau impulsnya ini sama dengan 3 Newton sekon itu buat ke arah kiri. Berarti gerakan bendanya itu lebih condong ke kiri gitu ya. 3 ns Newton sekon. Ini adalah contoh yang pertama ya, contoh pertama. Sekarang kita masuk contoh ke yang kedua. Contoh yang kedua. Dua benda A dan B bermasa masing-masing 600 kilo dengan 400 kilogram. VA-nya 10 meter per sekron bergerak ke kanan. Jadi kita buat ini positif VA-nya. VB bergerak ke kiri, maka kita buat negatif. Ya. Maka kita masukkanlah, kemudian di soal kita baca lagi. Pada suatu saat kedua benda bertumbukan sehingga benda B ini terpental dalam arah yang berlawanan dengan arah datangnya. Berarti ke arah kanan nanti B ini. Berarti VB aksennya itu positif nih. Ya. Dengan kecepatan 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda A setelah tumbukan. Nah, oke, kita cari ya menggunakan rumus
impuls rumus hukum kan momentum gitu ya. Oke, sebentar kita coba hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Baik ya. Oke. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen gitu ya. M1 tadi 600, sudah kita masukkan 600 dikali 10 karena ke arah kanan positif, jadi kali 10 saja. Kemudian 400 tadi ya, yang B 400 dikali min 20. Kenapa min 20? Karena ke arah kiri tadi. Sama dengan 600 kali V1 aksen plus 400 kali 5. 5-nya kan ke arah kanan. Tadi ya positif. Maka di sini kita dapat nanti kita akan cari V1 aksennya. 6.000 dikurang 8.000 sama dengan 600 V1 aksen plus 2.000. Ya, 2.000-nya kita pindah luaskan ke sana. Jadi min 2.000 dikurang 2.000 jadi min 4.000. Sehingga V1 aksen sama dengan min 4.000 dibagi 600. Jawabannya adalah min 6,6 meter per sekon. Jelas negatif karena kan arahnya pasti ke arah sini gitu ya. Berarti 6,6 yang A gitu ya. Baik. Baik anak-anak, inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang impuls, momentum, hubungan impuls dan momentum, dan hukum kekekalan momentum. Selanjutnya Bapak akan berikan penugasan. Penugasannya silahkan lihat di e-learning. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang bingung, mengalami kesulitan dalam proses penyajian materi ini, silahkan hubungi Bapak via WA. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Semoga selalu sehat. Terima kasih.